Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, meliputi samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka berfirmanlah Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Lalu Allah menciptakan manusia pertama. Manusia tersebut terjatuh ke dalam dosa. Meskipun demikian, Allah tidak meninggalkan manusia. Dia membuat perjanjian dengan Nuh bahwa bumi tidak akan dihancurkan lagi oleh air bah. Perjanjian tersebut ditandai dengan pelangi. Kejadian bab 9 ayat 13. Ribuan tahun kemudian, Allah memulai fase baru. Ia memanggil seorang pria bernama Abraham, dan dengannya Allah membuat perjanjian yang luar biasa. Sebuah janji untuk menjadikan keturunannya bangsa yang besar, dan melalui merekalah semua bangsa akan diberkati. Tanda perjanjian ini adalah sunat. Abraham mempunyai anak, yaitu Ishak, lalu Ishak mempunyai anak Yakub, kemudian Yakub mempunyai 12 anak laki-laki, yang menjadi cikal bakal 12 suku Israel. Salah satu anak Yakub, yaitu Yusuf, diangkat menjadi pemimpin yang paling penting di Mesir. Saat kelaparan melanda, seluruh keluarga Yakub pindah ke Mesir. Awalnya, mereka hidup enak, tetapi kemudian Raja Mesir takut karena jumlah mereka banyak. Akhirnya, orang Israel dijadikannya budak. Kisah pembebasan bangsa Israel dari Mesir bermula ketika Yusuf putra Yakub menjadi orang kepercayaan Firaun setelah berhasil menafsirkan mimpi. Berkat posisinya, bangsa Israel hidup makmur di Mesir. Namun, seiring waktu, jumlah mereka mencapai sekitar 600.000 laki-laki yang kemudian menimbulkan kekhawatiran bagi bangsa Mesir. Akibatnya, bangsa Israel dijadikannya budak. Dalam penderitaan itu, Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah, dan menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan identitas bangsa Israel sebagai umat Allah. Kehidupan Musa sendiri terbagi menjadi 3 fase, masing-masing berlangsung selama 40 tahun, sebagai pangeran, masa persiapan, dan masa pelayanan. Perlu dicatat bahwa pada masa itu, sebagian besar cerita merupakan tradisi lisan, dengan satu-satunya yang tertulis adalah 10 perintah Allah yang tersimpan dalam tabut perjanjian. Setelah 40 tahun mengembara, bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua akhirnya memasuki dan mewarisi tanah perjanjian. Tanah itu dibagi di antara 12 suku mereka. Periode berikutnya adalah masa hakim-hakim. Bangsa Israel seringkali menyimpang dari Allah, dan sebagai akibatnya mereka ditindas oleh musuh. Allah kemudian membangkitkan para hakim, pemimpin militer dan rohani untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya, Israel menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Allah mengizinkannya, dan muncullah 3 raja besar yang memerintah seluruh Israel, Saul, Daud, dan Salomo. Dengan Daud, Allah membuat perjanjian baru yang sangat penting. Keturunannya akan memerintah selamanya, menunjuk pada Mesias yang akan datang. Namun, setelah Salomo, kerajaan yang bersatu ini terpecah menjadi kerajaan utara yang disebut Israel dan kerajaan selatan yang disebut Yehuda. Perpecahan ini membawa konsekuensi besar bagi mereka. Akibat ketidaksetiaan mereka, kedua kerajaan itu jatuh. Kerajaan utara ditaklukkan oleh Asyur, kerajaan selatan oleh Yehuda. Jatuh ke tangan Babel, Yerusalem dan Bait Suci dihancurkan dan umat Allah dibuang dari tanah mereka. Di tengah-tengah masa sulit ini, Allah mengirimkan para nabinya untuk menyampaikan pesan-pesan pengharapan, teguran, dan nubuat tentang pemulihan dan Mesias yang akan datang. Setelah penawanan, Allah mengizinkan umatnya kembali ke tanah mereka oleh Korsai Agung dari Persia. Mereka membangun kembali Yerusalem dan Bait Suci kedua. Namun, mereka kini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia, kemudian Yunani, akhirnya Romawi.
Setelah pembangunan kembali, ada periode sekitar 400 tahun yang dikenal sebagai masa antar perjanjian atau pengujian, di mana masa ini tidak ada suara nabi yang tercatat, dan inilah epilog dari seluruh alur ini. Puncak dari semua perjanjian dan nubuat dalam perjanjian lama digenapi dengan kedatangan putranya Yesus Kristus. Dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes kita membaca kisah hidup Yesus. Dia adalah keturunan Daud yang dijanjikan, Musa yang lebih besar yang memimpin umatnya untuk menuju kebebasan rohani, dan penggenapan perjanjian Abraham yang membawa berkat bagi semua bangsa melalui kurbannya di kayu salib. Yesus datang untuk menebus dosa yang dimulai di awal mula, memulihkan hubungan antara Allah dan manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Kisah keselamatan Allah adalah kisah-kisah setianya yang tak berkesudahan yang mencapai puncaknya dalam Yesus Kristus. Seluruh alur ini menunjukkan bagaimana Allah secara aktif dan konsisten berkomunikasi dengan umat manusia, menyatakan dirinya dan rencana keselamatannya yang sempurna. Ini adalah kisah yang terus berlanjut hingga hari ini, sebuah undangan bagi kita semua untuk menerima anugerah keselamatannya. Terima kasih telah menjelajahi alur sejarah keselamatan Allah bersama kami.